Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar KNWN yang mengenai tema kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pada awalnya kita akan berbicara tentang Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setiap pengambilan hukum di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti akan mengambil sumber dari Al-Quranul Karim, karena memang Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika kita menjalankan kehidupan ini tanpa adanya petunjuk, maka kita akan tersesat. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa ketika kita dalam kehidupan ini kita seperti orang yang buta. Orang yang buta itu membutuhkan yang namanya tongkat ketika untuk berjalan. Nah, begitupun kita hidup di dunia ini seperti orang yang buta. Kita membutuhkan tongkat. Nah, tongkat kita apa? Tongkat kita adalah Al-Quran. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran ini sebagai sumber hukum utama yang wajib diikuti dan harus disertakan dalam setiap pengambilan hukum. Nah, pertanyaannya apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah kalau dalam bahasa Arab itu disebut Iqra, ya. Qara'a atau yang berarti bacaan atau yang dibaca. Berarti bacaan atau yang dibaca. Jadi ketika turun Al-Quran memang sudah kita diwajibkan untuk membaca, seperti dalam surah yang pertama kali diturunkan, yaitu surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita disuruh membaca, banyak-banyak membaca. Supaya apa? Kita semua orang-orang Islam ini cerdas. Ya, makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ya, kita disuruh belajar, disuruh mengaji. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Supaya kita semua ini bisa membaca. Kita semua ini cerdas dan tidak mudah dibohongi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Maka oleh karenanya kita harus selalu senantiasa, ya, mengkaji dan belajar, membaca, banyak-banyak membaca. Katsir qiraah. Banyak-banyak membaca supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang cerdas. Ya, jadi Al-Quran itu adalah sebagai bacaan yang juga selain dibaca harus juga diamalkan. Ya, amalkan segala sesuatu apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Apabila kami telah menyelesaikan bacaannya, maka ikutilah bacaan itu. Maksudnya apa? Kita kerjakan, kita lakukan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ajaran-ajarannya. Kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedangkan secara terminologi, secara istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam yang ditulis dalam Al-Quranul Karim, ya, juga disampaikan kepada kita manusianya. Jadi Al-Quran ini sebagai mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali turun ayat-ayat suci Al-Quran, itu Nabi besar Muhammad SAW seperti orang yang ditegur. Ketika mendapatkan wahyu, turun wahyu, tubuh Nabi Muhammad SAW menggigil, karena memang teguran Allah itu sangat luar biasa. Nah, ketika beliau mendapatkan wahyu,
disampaikanlah kepada kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, Al-Quran ini memang ketika dulu turunnya Al-Quran ini ditulis oleh para sahabat melalui berupa lembar-lembaran, ya, berupa lembar-lembaran. Juga kadang ada yang ditulis di batu. Nah, ada ide cerdas dari Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, untuk supaya Al-Quran ini ditulis di dalam satu buku. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita dapat melihat mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, yang dapat kita baca dan menjadi petunjuk bagi kita semua. Nah, Al-Quran ini bermanfaat sekali untuk kita, untuk senantiasa kita pelajari isinya, dan jangan lupa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini merupakan petunjuk bagi kita. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai pajangan di rumah. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai hiasan di lemari kita. Ambil Al-Quran, buka Al-Quran, kita baca. Dengan itu hati kita akan tenang dan kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga dapat dikatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu firman Allah, ucapan Allah, kalam. Berbeda dengan ucapan Nabi. Kalau ucapan Allah dikatakan kalamullah atau firman Allah, tetapi kalau ucapan Nabi besar Muhammad SAW disebut sabda atau hadis. Hadis Nabi itu ucapan, perkataan Nabi, ucapan Nabi. Ya. Hadis, ucapan Nabi. Kalamullah itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dimulai dari ayat pertama surah Al-Fatihah hingga terakhir daripada surah An-Nas. Jadi semuanya itu Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Turun Al-Quran sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran merupakan sumber utama dan dalam segala hal yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran, berupa akidah, syariah dan akhlak. Ya. Mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan sebaik-baik perkataan. Ya. Mereka menempatkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas segala perkataan manusia dari golongan manapun. Jadi diutamakan, paling utama di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca, pahami artinya, pahami terjemahnya, lalu kita pelajari, tanya kepada orang-orang guru-guru kita, orang-orang alim, orang-orang yang paham tentang agama, tentang Al-Quran, maka kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Imtisalul awamil wa jitnabun nawahil. Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.